Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara, rekan-rekan yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Dengan penuh sukacita di pagi hari ini kembali saya menyapa dan menjumpai Bapak Ibu Saudara semua melalui program Motivasi Pagi. Firman Tuhan yang hendak saya bagikan kepada kita semua di pagi hari ini terambil di dalam kitab Yosua pasal pertama ayat 6 sampai ayat yang ke-9 yang berbunyi demikian. Kuatkan dan teguhkanlah hatimu, sebab engkaulah yang akan memimpin bangsa ini memiliki negeri yang akan kujanjikan dengan bersumpah kepada nenek moyang mereka untuk diberikan kepada mereka. Hanya kuatkan dan teguhkanlah hatimu dengan sungguh-sungguh. Bertindaklah hati-hati sesuai dengan hukum yang telah diperintahkan kepadamu oleh hamba-Ku Musa. Janganlah menyimpang ke kanan atau ke kiri, supaya engkau beruntung kemanapun engkau pergi. Janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini, tetapi renungkanlah itu siang dan malam, supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya. Sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Bukankah telah kuperintahkan kepadamu? Kuatkan dan teguhkanlah hatimu, janganlah kecut dan tawar hati, sebab Tuhan Allahmu menyertai engkau kemanapun engkau pergi. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, belajar dari bagian firman Tuhan di pagi hari ini tentang bagaimana kehidupan Yosua dalam pimpinan Tuhan, menggantikan Musa memimpin bangsa yang besar tentu bukanlah hal yang mudah. Apalagi Yosua akan memimpin umat Israel berhadapan dengan bangsa-bangsa yang menduduki tanah yang akan diberikan Tuhan. Namun Tuhan mempersiapkan dan memperlengkapi Yosua untuk berangkat memimpin umat Israel menuju tanah perjanjian dengan satu kalimat: kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, dari kehidupan Yosua ini kita pun akan menjadi pemimpin di tengah-tengah keluarga, di tengah-tengah gereja, di tengah-tengah masyarakat. Pertanyaannya kita sekarang adalah, apa yang bisa kita pelajari dari kisah Yosua ini agar hati kita kuat dan teguh dalam memimpin keluarga, gereja, masyarakat, dan yang lainnya. Lewat firman Tuhan pada pagi hari ini ada pesan Tuhan yang akan menolong kita menjadi pemimpin-pemimpin yang baik dalam kehidupan kita tiap-tiap hari. Pesan yang pertama adalah kita harus bertindak hati-hati. Ayat yang ke-7. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, sebelum melangkah, coba renungkan, pikirkan baik-baik, doakan dengan baik, dan melangkah sesuai dengan firman Tuhan. Ingat, jadi sekarang, hai kamu yang berkata, hari ini atau besok kami berangkat ke kota Anu, dan di sana kami akan tinggal setahun dan berdagang serta mendapat untung. Sedang kamu tidak tahu apa yang terjadi besok. Apa arti hidupmu? Hidupmu itu sama seperti uap yang sebentar saja kelihatan lalu lenyap. Sebenarnya kamu harus berkata, jika Tuhan menghendakinya, kami akan hidup dan berbuat ini dan itu. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, sebelum melakukan apapun juga dalam hidup kita, minta dalam doa dalam nama Yesus Kristus, minta tuntunan Tuhan, jangan bertindak sembarangan. Hati-hati, pikir dan renungkan dengan baik. Setiap keputusan kita harus sesuai dengan firman Tuhan. Keberanian kita harus disertai dengan kehati-hatian. Jangan keberanian yang berkelebihan menjadikan kita menjadi mati konyol. Orang yang berani itu tidak selamanya untuk terus maju, tetapi ada saatnya untuk berhenti.
berjalan perlahan-lahan, atau bahkan mundur untuk mendapatkan momentum untuk melewati setiap rintangan yang ada di depan. Dengan apa kita berhati-hati? Bertindaklah sesuai dengan hukum Tuhan, tidak menyimpang ke kiri atau ke kanan, merenungkan Taurat Tuhan siang dan malam. Berhati-hati itu bukan takut, tetapi mengatur strategi untuk menang. Apapun yang ada di depan kita harus dianalisa, dipelajari dengan baik, supaya kita berpikir sebelum bertindak. Pesan Tuhan yang kedua bagi kita di pagi hari ini adalah jangan menyimpang ke kanan atau ke kiri. Ayat yang ketujuh, Pengamsal berkata ada jalan yang disangka lurus, tetapi ujungnya menuju maut. Amsal 16 ayat 25. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, untuk itu jangan menyimpang ke kanan atau ke kiri. Kita jangan lihat lagi kekuatan-kekuatan selain di dalam nama Yesus. Jangan percaya pengajaran-pengajaran yang lain, tetapi hanya satu nama, yaitu Yesus Kristus. Dalam tantangan, tekanan, dan masalah yang ada, haram hukumnya bagi kita orang percaya untuk mundur dari Tuhan Yesus. Jadilah seperti Kristen bola kasti, kalau dilempar akan kembali lagi. Suka dan duka tetaplah bersama dengan Yesus. Jangan karena pergumulan, jangan ada tantangan yang besar, kita mundur dari komitmen kita mundur dari Tuhan. Itu bukan mental juara, itu bukan mental pemenang, tapi itu mental pecundang. Pesan Tuhan yang ketiga bagi kita di pagi hari ini adalah kita harus memperkatakan firman Tuhan. Ayat 8, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, dalam mulut orang percaya ada kuasa. Hati-hati dengan perkataan kita. Kita harus menghindari sungut-sungut, keluhan, omelan. Tuhan katakan bahwa apa saja yang kita minta dan doakan, itu akan diberikan kepada kita. Markus 11 ayat 24. Waktu kita perkatakan janji-janji Tuhan, waktu kita memperkatakan firman Tuhan dalam hidup kita, maka janji Tuhan, firman Tuhan menjadi kenyataan dalam kehidupan setiap orang yang percaya. Pesan Tuhan yang keempat bagi kita di pagi hari ini adalah kita harus merenungkan firman Tuhan siang dan malam. Ayat 8, saudara-saudara yang dikasihi oleh Yesus Kristus, dalam bahasa aslinya kata yang dipakai adalah logisomai, artinya masukkan terus-menerus firman Tuhan, masukkan siang dan malam terus-menerus, karena peperangan kita ada dalam pikiran kita. Oleh sebab itu isilah pikiran kita dengan firman Tuhan, dan bukan hal-hal yang lain yang tidak ada gunanya. Firman Tuhan itu akan menjadi kenyataan, dan apa yang Bapak Ibu Saudara perkatakan dan imani, itu yang akan diberikan Tuhan Yesus Kristus. Waktu dengar firman Tuhan, tangkap apa yang Tuhan mau sampaikan, tangkap apa yang menjadi isi hati Tuhan, masukkan terus, perkatakan terus. Suatu kali kelak firman Tuhan akan menjadi kenyataan dalam kehidupan kita. Pesan Tuhan yang kelima bagi kita pagi hari ini adalah jangan kecut dan tawar hati. Ayat yang ke-9. Para sahabat motivasi pagi yang diberkati oleh Yesus Kristus, Tuhan katakan bagi kita jangan kecut dan tawar hati. Firman Tuhan katakan bahwa waktu kita tawar hati, hilanglah kekuatan kita. Mungkin di pagi hari ini ada yang sedang dalam permasalahan, sedang dalam keadaan buntu, tidak ada jalan keluar, tidak ada keberhasilan, dan mulai mengalami tawar hati. Tetapi pada pagi hari ini firman Tuhan katakan jangan kecut dan tawar hati. Kalau mau mengalami terobosan, jangan ada yang mengalami tawar hati, jangan ada yang putus pengharapan, jangan ada yang putus asa. Apapun juga bentuknya, pergumulan, tantangan yang Bapak Ibu Saudara hadapi saat ini, jangan ada tawar hati. Dia yang lemah kekuatannya tidak mendapat apa-apa. Yosua berangkat menjalankan perintah Tuhan, itu harus benar-benar siap, tanpa rasa takut, tanpa cemas, tanpa gentar, tanpa patah hati.
Yosua harus siap dengan keberanian yang penuh, tanpa ada keraguan sedikit pun untuk melangkah, karena dia percaya Tuhan ada bersama dengan dia. Maka pagi hari ini pun, betapa besarnya pergumulan kita tidak boleh tawar hati. Kita harus percaya bahwa Tuhan ada bersama dengan kita saat ini. Pesan Tuhan yang keenam bagi kita di pagi hari ini, Tuhan menyertai kita sampai selama-lamanya. Ayat yang ke-9. Saudara-saudara yang terkasih, apa dasar keberanian atau kuat dan teguh? Tidak lain adalah janji Tuhan yang berkata, sebab Tuhan Allahmu menyertai engkau kemanapun engkau pergi. Keberanian dan kekuatan dan keteguhan hatinya menghadapi yang ada di hadapannya adalah penyertaan Tuhan. Tiap langkahnya Tuhan senantiasa menyertai. Tuhan tetap turut serta bersamanya, sehingga ketika alasan untuk kita berani dalam mengimani penyertaan Tuhan di dalam setiap langkah kehidupan kita sepanjang hari ini. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, beban persoalan apa yang menghentikan langkahmu di pagi hari ini? Tantangan, pergumulan, kesulitan apa yang membuat engkau stop dan berhenti untuk melayani Tuhan? Apa yang menjadi kendala penghalangmu untuk engkau berhenti beribadah? Ingatlah janji Tuhan bahwa Tuhan menyertai kita. Penyertaan Tuhan itulah yang membuat kita akan berhasil. Penyertaan Tuhan itulah yang membuat kita kuat dan tidak lemah. Oleh sebab itu, jangan jadikan pergumulan, tantangan, persoal, sakit hati, kepahitan menghentikan langkah kita untuk terus berjalan bersama dengan Tuhan. Karena di dalam Tuhan ada kemenangan, di dalam Tuhan ada sukacita. Oleh sebab itu, alamilah kebaikan dan kemenangan tiap-tiap hari, asal kita tetap berjalan bersama dengan Tuhan. Biarlah renungan firman Tuhan di pagi hari ini menolong kita untuk berjalan dengan penuh semangat. Biarlah firman Tuhan di pagi hari ini memotivasi Bapak, Ibu, Saudara dan saya untuk terus melangkah, tidak menghentikan langkah kita apapun persoalan, karena kita tahu Tuhan ada di pihak kita, Tuhan menyertai kita. Maka semua yang kita lakukan sepanjang hari ini, yakinlah Tuhan akan buat berhasil, dan kita bisa melihat karya Tuhan yang ajaib dalam kehidupan kita sepanjang hari ini. Haleluya. Selamat pagi, selamat berkarya. Tuhan Yesus menolong, Tuhan Yesus berkati Bapak, Ibu, Saudara sepanjang hari ini. Amin.